Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa. Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini kita telah memasuki bulan Agustus, bulan di mana kita merayakan kemerdekaan bangsa kita. Dan karena itu di bulan ini kita akan belajar sebuah tema besar, keberanian melakukan kebenaran. Dan kita akan mengawali pembelajaran kita pada edisi pertama Selasa 4 Agustus 2026 dengan tema penghalang takut melangkah. Diambil dari sabda Tuhan, kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai 17. Dan karena itu mari sebelum bersama kita memasuki persekutuan kita, mari kita siapkan hati, pikiran dan jiwa kita memasuki hadirat Allah. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menyambut kebenaran sabda Allah, sebuah pujian menghantarkan kita dipilih. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mari sebelum kita menerima kebenaran sabda Allah, kita merendahkan hati dan mengarahkan jiwa kita pada Tuhan. Bersama kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, puji dan syukur kami kepadamu. Sungguh Engkau telah melimpahi kami dengan kasih setia dan kemurahan di sepanjang hari ini. Sampai saat ini pun kami bersekutu dengan penuh sukacita dan keselamatan. Bapa yang maha baik, di sepanjang bulan Agustus kami akan belajar untuk memiliki keberanian melakukan kebenaran. Dan hari ini kami mengawali pembelajaran kami untuk memahami betapa banyak penghalang-penghalang bagi kami untuk takut melangkah. Karena itu lihatlah setiap hati dan jiwa yang terarah kepadamu, dan kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati, menerangi pikiran, dan memampukan kami sungguh dapat mendengar, menghayati, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi hamba-Mu yang hina dan penuh cacat celah ini, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kini Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, pembelajaran kita hari ini penghalang takut melangkah. Bersama kita akan mendengar pembacaan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai 17. Demikian sabda Tuhan.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, "Bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat." Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, "Kami mau mengendarai kuda tangkas." Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1.000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas pucuk gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa pemerintah sudah mengeluarkan berulang-ulang peringatan keras bagi para merokok. Merokok akan membunuhmu. Dan peringatan ini ada benarnya, bukan sekedar untuk menakut-nakuti saja. Sebab Badan Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah merilis informasi setiap 6,5 detik akan ada 1 orang di dunia meninggal karena rokok. Dan walau rokok itu berbahaya dan nyatanya memang bisa membunuh, tetapi orang dapat mengeraskan hati. Namun sebaliknya, ada yang jauh lebih bahaya daripada merokok, yang membunuh jiwa dan membunuh hati. Apakah itu, sahabat Petra? Ketakutan. Ketakutan justru pembunuh yang lebih banyak. Bukan karena lebih bahaya daripada merokok, tetapi kenyataannya rasa takut membuat orang kemudian kehilangan vitalitas hidup. Kita baru saja melewati pandemi COVID-19 dan kita sendiri juga menyaksikan sebelum orang kemudian terjangkit bahkan meninggal karena COVID, jauh lebih banyak orang yang kemudian kehilangan mentalitas, semangat juang karena takut akan COVID-19 tersebut. Maka kita berulang kali berusaha menghibur, menenangkan. Sebab ketika orang menjadi panik, ketakutan luar biasa karena pandemik, mereka akan mengalami imunitas yang menurun. Daya tahan tubuh mereka menjadi lemah. Dan saat itu kemudian mereka akan lebih mudah sakit. Itulah ketakutan yang mampu membunuh. Maka firman Tuhan hari ini, sahabat Petra, mengingatkan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita diajak oleh Allah untuk memiliki pikiran tenang. Dan kenyataannya di titik itulah daya tahan dan imun kita meningkat, tubuh kita menjadi semakin kuat. Firman Tuhan ini tidak hanya membahas masalah sakit, tetapi sekali lagi kenyataan bahaya ketakutan. Di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita jalani, betapa banyak hal, pergumulan, ketidakberdayaan, ketakutan, sehingga kita kemudian menjadi lemah, bahkan telah kalah sebelum bertanding. Hati dan pikiran kita tidak tenang. Pikiran, kepala, dan hati kita tidak jernih, sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Ketakutan telah membunuh.
Itu artinya rasa takut akan selalu memperburuk keadaan kita. Keputusan-keputusan yang kita ambil saat kita panik akan selalu menjadi keputusan buruk, bahkan keputusan yang tidak rasional. Firman Tuhan hari ini maka memberi kekuatan kepada kita. Biarlah kita mengalahkan rasa takut. Jadilah tenang dan percaya, sebab di dalam Tuhan terletak kekuatan kita. Bersama bulan kebangsaan dan kenyataan bahwa bangsa kita mengalami multidimensi krisis, disinilah kita harus tetap berani melangkah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, maka mari sekarang kita hayati hal-hal apa saja yang menghalangi kita untuk takut melangkah, dan akhirnya kita kalah dengan rasa takut dan juga merasa kalah dengan segala pergumulan bangsa yang telah kita alami. Pertama, penghalang yang membuat kita takut melangkah adalah ketika kita menganut cara hidup seperti air mengalir. Dan banyak orang menganut prinsip satu ini. Dengan demikian mereka merasa selama mengalir mengikuti arus, mereka tidak perlu lelah melawan arus. Memang betul di satu sisi kita memang sulit untuk melawan arus, tetapi bukan berarti lalu kita akan hanyut untuk dialirkan ke arah manapun. Jika kita memang bisa mengubah aliran itu, menggunakan kekuatan itu untuk menuju tempat yang kita inginkan, kenapa tidak? Sebenarnya menganut cara hidup seperti air mengalir itu sama saja kita sudah kalah, karena kita tidak lagi mampu menentukan tujuan hidup. Kita tidak tahu akan kemana, mengapa, dan apa saja yang perlu dilakukan dalam hidup kita. Penghalang untuk melangkah karena kita hanya ingin sekedar mengalir. Yang kedua, tidak paham kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri. Seringkali justru kita lebih memahami kelebihan orang lain sehingga kita iri, atau memahami kekurangan orang lain sehingga kita sering mengkritik, mencela, dan merasa diri kita lebih baik. Tetapi kenyataannya justru kita tidak terlalu paham dan mengerti kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri. Maka sekarang bayangkan saja bagaimana kita akan melangkah maju jika kelebihan dan kekurangan diri sendiri saja kita tidak tahu. Bagaimanapun, agar kita bisa melangkah maju dengan menatap, maka kita perlu tahu dalam hal apa kita memiliki kelebihan, atau dalam hal apa kita memiliki kekurangan. Kita perlu mengerti apa kekuatan dan kelemahan kita. Ini sungguh penting agar kita bisa memilih jalan yang paling tepat untuk kita lalui, sehingga kita tidak perlu memaksakan diri berkutat dengan bidang-bidang hal-hal yang sejatinya kita kurang mampu, apalagi hanya karena kita ingin ikut-ikutan dengan orang lain. Ketika kita tidak mengenal diri, kita pun akan sulit, bahkan salah untuk mengambil langkah yang benar. 3, terlalu mendengarkan kata orang lain. Memang mendengarkan orang lain juga tidak ada salahnya, apalagi jika orang tersebut telah memiliki pengalaman sehingga memahami siapa diri kita dan benar-benar ingin mendukung, mensupport supaya kita maju. Kata-katanya justru akan membantu kita melihat apa yang selama ini justru telah kita lewatkan. Tetapi persoalannya adalah jika kita terlalu mendengarkan kata orang, malah juga bisa menjadi penghambat. Sebab nyatanya beberapa orang malah mengomentari kita dan kita menjadi lemah, kita menjadi undur diri, kita ragu untuk dapat maju. Ada yang bahkan suka menakuti, ada yang suka
memperkirakan kegagalan kita sehingga kita berpikir bahwa kita nanti pasti akan gagal. Dan ada juga yang memang malah sejatinya tidak mau melihat kita maju. Bahwa kita perlu mendengar iya, tetapi jangan terlalu banyak, dan tetaplah memiliki prinsip yang benar. 4. Penghalang kita untuk melakukan yang benar ketika kita mulai terbayang-bayang resikonya. Hambatan keempat ini adalah bayangan akan resiko yang mungkin nanti akan dialami. Keinginan untuk maju memang ada, tetapi hal itu terhambat oleh ketakutan akan bayangan resiko yang nanti pasti akan terjadi. Padahal segala keputusan apapun, kita pasti akan menghadapi resiko. Bahkan ketika kita memutuskan untuk tidak melangkah pun juga masih ada resikonya. Misalnya kita malah akhirnya mengalami ketertinggalan. Jika teman-teman sebaya kita sudah mengalami kemajuan, justru ketika kita berdiam menghindari resiko, di situ pun ada resiko kita diam dan jalan di tempat. Jadi ketakutan ini sebenarnya tidak masuk akal. Segera hapus, jangan hanya berhenti karena kita terbayang-bayang dengan resiko. Akhirnya yang kelima, penghalang bagi kita untuk takut melangkah adalah ketika kita begitu takut tidak bisa memperbaiki jika kemudian kita salah langkah. Cara memperbaiki itu akan selalu ada. Yang tidak ada justru adalah cara untuk kembali kepada titik semula. Maka coba pikirkan, andai kata kita gagal, kita memang tidak perlu kembali ke titik semula. Karena itu justru menjadi sebuah kemunduran. Tetaplah berani melangkah untuk maju. Kalaupun gagal, setidaknya kita sudah selangkah untuk mencoba. Kita hanya perlu mencari cara lain yang lebih efektif agar langkah-langkah kita selanjutnya menjadi lebih mudah dan lebih berharga. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, maka mari dengan semangat kemerdekaan di tengah bangsa yang punya banyak krisis kehidupan, janganlah menjadi takut untuk melangkah. Ada banyak hal memang yang bisa menghambat, tetapi jadilah berani untuk melakukan kebenaran. Karena dengan demikian kita boleh menjadi garam, kita boleh menjadi terang, kita boleh menjadi berkat di tengah segala pergumulan dan keprihatinan bangsa dan negara kita. Tetaplah berani melangkah, biarlah kebenaran justru akan menjadi berkat sekalipun resikonya juga berat. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman ini menjadi rema. Mari kita renungkan dan hayati sebuah pujian menghantarkan kita. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri untuk menghadap Tuhan, menghaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari bersama kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan hanya kepada Bapa Pencipta langit dan bumi, dan di dalam Sang Firman Putramu yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersukacita atas sabda-Mu yang meneguhkan supaya kami berani melangkah dalam kebenaran. Justru bersama dengan Allah, Engkau selalu setia. Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan. Engkau menetapkan di
dalam perjalanan yang berat dan sesulit apapun, supaya kami mengalami kuasa pertolongan-Mu, kemenangan di dalam rahmat-Mu, dan menjadi terang, garam, dan saksi kuasa Tuhan di tengah bangsa-bangsa. Maka Bapa, sekalipun kami mengalami banyak pergumulan, biarlah kami semakin berani untuk melangkah dalam kebenaran. Dan bersama dengan doa ini kami panjatkan permohonan syafaat kami. Kami memohon perlindungan dan pemeliharaan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Jauhkan dari bencana dan perpecahan, karuniakan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami, dan kiranya tuntun kami bekerja sama dengan penuh takut akan Tuhan. Kami mewujudkan kerajaan Allah supaya bangsa dan negara kami dipenuhi dengan kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkati gereja-gereja di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Biarlah Tuhan memelihara iman jemaat-Mu, berakar, bertumbuh, berbuah dalam firman dan kebenaran, hingga mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian, supaya nyata kami melanjutkan karya keselamatan Kristus. Lebih banyak orang mendengar panggilan-Mu, percaya, hingga mereka pun boleh mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Kini Bapa, kami juga berdoa bagi Radio Petra, ladang Tuhan tempat kami bersekutu, memuji, menyembah, bertumbuh dalam kebenaran sabda Tuhan. Karena itu lindungi, peliharalah, biarlah Radio Petra terus menjadi alat kesaksian, pelayanan, karya keselamatan-Mu. Engkau pun memberkati dan memelihara setiap pribadi yang terlibat di ladang Tuhan ini. Dan saat ini secara terkhusus kami membawa serta segenap sahabat Petra yang lemah dan sakit, yang menantikan belas kasih dan lawatan Tuhan untuk memulihkan dan menyucikan. Kami berdoa bagi Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviasih, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Ibu Endang Wardani, Bapak Gideon Joko Wismoyo, Bapak Slamet Diwates, atau juga terkhusus bagi Bapak Langkir Santoso yang esok akan menjalani operasi pembenahan lensa mata. Juga kami berdoa bagi segenap jemaat-Mu di GKJ Wirobrajan, yaitu Ibu Yuwono, Ibu Tutik Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunarti, Ibu Sujenap Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Poni Rahleyo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Witikto, Ibu Lestari, Bapak Sumarti Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujina, Ibu Rara Suwito, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sumadi Puspo Sarjono, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak dan Ibu Gustami, Ibu Sri Sunarsi Sugiyoto, Ibu Sri Sunarsi Hadi Tejo, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujiradal Suki, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Sri Hartati Murdopo, Ibu Sulistiani Subono, Bapak Trihardono, Mas Aan Wilayah Roma, Ibu Suharti Sukamto, Ibu Esti Wiyatsih, Ibu Sutengti Andandari, dan Ibu Nining Purnawati. Juga kami membawa serta segenap jemaat Tuhan dari berbagai gereja, Ibu Ida Purnama, Ibu Herman, Mas Bernard, Mbak Adelita, Mbak Gama, Bapak Sismargono, Bapak Tukiman, Bapak Dr. Kriswanto Widyo, Bapak Dr. Purwoko, Ibu Kusmanto, Ibu Suyut, Ibu Srini, Bapak Joni Sianipar, Mbak Cudut, Bu Nunuk Sumiar,
pemulihan pasca operasi katarak, Ibu Asih Pratiwi, Ibu Ninik Prayoga, Ibu Pardiatikno, Ibu Yohana, Ibu Tibyo, Ibu Titi Udanarti, Ibu Santoso, Ibu Lestari, Bapak Sindung, Bapak Rustamto, Ibu Darsono, Ibu Nurbayati Sutejo, Ibu Eva Devi Safitri, Ibu Satari, Ibu Legowo, Ibu Sugito, Mbak Awalin, Bu Widya Bakti Sabatari, Ibu Suraji, Bapak Praptomo, Bapak Mulyadi, Bapak Condro, Bapak Subiantoro, Bapak Suryantoro, Ibu Yuniati Tasrib, Ibu Susi Sudarsono, Ibu Gracia Filiria, Ibu Riji di wilayah Barat, Ibu Rusmanto, Bapak Suratijo, Bapak Darmawan, Bapak Ispu dan Ibu Dani, Ibu Rujito, Bapak Bambang Subandrio, Bapak Pendeta Thomas, Bapak Pendeta Emeritus Srihandoko, Bapak Pendeta Budi Raharjo, Bapak dan Ibu Sunarman, Bapak dan Ibu Sariman, Ibu Timotius Tukijan, Ibu Sunarno, Ibu Oscar dan Ibu Subartin Hagus Sumarman Hadi, dan segenap sahabat Petra yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Mereka semua menantikan lawatan belas kasih Tuhan untuk menjamah, untuk menyucikan, untuk memulihkan. Kiranya dalam kuasa darah Kristus mereka mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan. Kami mohon penghiburan bagi keluarga yang berduka, mereka yang ditinggalkan oleh pribadi terkasih, keluarga besar almarhum Ibu Supatmi Kumolo Yudo Harjoso, dan juga keluarga besar almarhum Bapak Suprapto Diono. Mereka kehilangan, mereka kapedotan katresnan, kiranya Tuhan hibur, sebab di dalam Kristus kematian bukan akhir, ada kebangkitan dan kehidupan, ada kemuliaan surgawi sebagai wujud kesempurnaan keselamatan. Hiburkanlah mereka yang berduka. Kini kami mengingat bagi segenap usia lanjut, mereka yang menantikan belas kasih Tuhan untuk menopang, memberkati dan melindungi. Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiase Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Rutrikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas Ase, Ibu Yakti Hartoko, Bapak Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Bapak Herianto, Ibu Ponirin di Gereja, Bapak Wiranto di Dayu, Bapak dan Ibu Sukir Mujiwidodo di Pepantan Putat GKJ Palian, Bapak Pendeta Emeritus Sutikno, Bapak Pendeta Emeritus Filipus Hartono, Ibu Naomi Kristina, dan juga segenap poro Eyang Adi Yuswo lanjut usia yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kiranya Tuhan melawat, Tuhan melindungi dalam kekuatan dan kesehatan, Tuhan menjauhkan dari penyakit, godaan dan kecelakaan, Tuhan mengiringi hari-hari mereka dalam damai dan sejahtera. Berkati dan tuntun keluarga kami untuk berjalan dalam kebenaran sabdamu, saling mengasihi, saling melayani, dan saling mengampuni. Berkati anak-anak kami yang bekerja dan sekolah, karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab, supaya mereka bekerja dan belajar dengan tekun, talenta mereka berkembang menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Juga berkati bagi anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, sehingga mereka sungguh hidup di dalam keluarga dan rumah tangga kudus kekal, tidak terceraikan, karena dipersatukan hanya oleh rahmat dan kasih karuniamu. Juga berkati segenap suami istri yang merindukan momongan ataupun keturunan, sebagaimana Bapak Kristanto dan Ibu Arsita. Biarlah mereka yang menantikan boleh mendapat belas kasih setelut waktu dan caramu, sehingga mereka boleh mendapatkan keturunan, mengasuh mendidik anak-anak perjanjian. Dengan demikian anak, cucu, keturunan kami turun-temurun mengenalmu, mengasihimu,
berbakti kepadamu di dalam rahmat keselamatanmu untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya. Akhirnya Bapa, kami berdoa di dalam pergumulan pribadi, Engkau sungguh mengetahui dan ajari kami untuk taat dan setia, supaya kami tidak menjadi lemah, lelah, dan jauh dari Tuhan hingga jatuh ke dalam dosa, tetapi justru dalam pergumulan kami merasakan Tuhan dekat. Sebab Engkau Allah yang turut bekerja dan penuh kuasa menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Maka sungguh sekalipun kami bergumul, kami justru semakin percaya kami tidak sendiri. Kami semakin melihat Engkau berkuasa dan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga di dalam segala pergumulan, semua kami terima, semua kami hadapi dengan penuh pengharapan, sebab pergumulan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami adalah bagian rancangan kemuliaan-Mu untuk menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, sungguh doa ini panjang dan jauh dari sempurna. Karena itu ampunilah setiap permohonan yang tidak berkenan. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar dan Engkau memberi yang terbaik seturut hikmat dan rahmat-Mu. Karena itu Bapa, inilah seru doa kami yang hanya kami panjatkan di dalam satu nama kudus, Juru Selamat dan Perantara kami, Sang Juru Syafaat, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita kepada Allah. Dan kini Tuhan memberi bagian kita mencurahkan segenap sisa hidup sebagai pelaku-pelaku firman, sebagai ekspresi peragaan kasih kita kepada Allah dengan penuh ketaatan dan juga dengan penuh pelayanan pengorbanan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, menyongsong pengutusan dan berkat yang akan kita terima, sebuah pujian meneguhkan kita, Tuhan yang bela. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita. Kita akan melanjutkan ibadah kita sejati sebagai pelaku-pelaku firman. Karena itu kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 4 Agustus tahun 2026. Dan bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan atau menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858 6827 4241. Saya ulangi 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati, saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita terasa singkat, tetapi juga banyak atur tutur kata saya yang tidak berkenan. Dan karena itu saya mohon maaf, kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati,
melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.